Halo teman-teman sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya, Pak Sul, di channel Guru Kreatif 4.0. Oke, baik Bapak Ibu sekalian, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk video kali ini, kami akan membahas rangkuman semua materi tentang P3K 2021, dimulai dari manajerial, sosiokultural, teknis, dan wawancara. Nah, Bapak Ibu, seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa urutan pelaksanaan tes untuk sesi pertama itu nanti pelaksanaan tesnya dimulai jam 8. Namun 1 jam sebelumnya Bapak Ibu diharapkan hadir di lokasi ujian karena ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu lakukan seperti pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, kemudian pemeriksaan identitas. Nah, nanti tepat pukul 8.00 ini Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu ini sudah akan mulai ujian. Nah, untuk manajerial dan sosiokultural ini, dia berada di tahap pertama Bapak Ibu. Pukul 8 sampai 8.40 ini manajerial dan sosiokultural, waktunya 40 menit. Setelah itu, 8.40 sampai 8.50 itu wawancara, waktunya cuma 10 menit. Kemudian 8.50 sampai 10.50 ini kompetensi teknis, waktunya 120 menit. Ini untuk sesi pertama. Jadi Bapak Ibu tidak ada waktu istirahat antara setiap tes ini. Selesai manajerial dan sosiokultural, disambung wawancara dan disambung kompetensi teknis. Untuk manajerial soalnya itu 25 nomor dan sosiokultural 20 nomor. Jadi totalnya itu 45 nomor dengan passing grade 130. Untuk wawancara 10 nomor jumlah soalnya dan passing grade-nya 24. Dan untuk kompetensi teknis jumlah soal 100 nomor dan passing grade-nya sesuai mapel masing-masing. Misal untuk PGSD passing grade untuk teknis itu 320. Jadi total waktu pengerjaan Bapak Ibu adalah 170 menit atau kurang lebih 3 jam Bapak Ibu akan berada di depan komputer untuk mengerjakan tes P3K. Nah, seperti saran saya sebelumnya Bapak Ibu usahakan kondisi Bapak Ibu dalam kondisi yang fit, sehat, agar Bapak Ibu bisa berkonsentrasi mengerjakan soal-soal P3K. Jadi untuk sesi pertama dimulai pukul 8. Nah, ini pun berlaku untuk sesi kedua. Nah, sesi kedua nantinya Bapak Ibu ini akan dimulai pukul 14.00 atau jam 2 sesuai dengan waktu Indonesia Bapak Ibu. Nah, namun 1 jam sebelumnya ini Bapak Ibu diharapkan hadir ke lokasi ujian karena ada beberapa hal yang harus Bapak Ibu lakukan seperti pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, kemudian pemeriksaan identitas, body checking, dan sebagainya. Nah, untuk jumlah soalnya, jenis tesnya, durasinya ini sama dengan yang sesi pertama. Nah, untuk di video kali ini Bapak Ibu, saya akan memberikan rangkuman di ketiga, keempat jenis tes ini. Nah, yang pertama untuk manajerial dan sosiokultural. Untuk manajerial, jumlah soal 25 nomor. Kemudian bobot jawaban paling tinggi bernilai 4, paling rendah bernilai 1, serta tidak menjawab bernilai 0. Hal ini berarti jika Bapak Ibu benar semua, maka Bapak Ibu akan mendapat nilai 100 untuk di manajerial. Kemudian untuk di sosiokultural, jumlah soal itu 20 nomor. Bobot jawaban benar paling tinggi bernilai 5, paling rendah bernilai 1, serta tidak menjawab bernilai 0. Nah, hal ini berarti jika Bapak Ibu benar semua, maka Bapak Ibu akan mendapat nilai 100. Jadi nilai akumulatif paling tinggi dari manajerial dan sosiokultural adalah 200, yakni 100 manajerial dan 100 sosiokultural. Untuk passing grade dari manajerial dan sosiokultural Bapak Ibu adalah 130. Nah, agar Bapak Ibu bisa lolos passing grade, usahakan Bapak Ibu jawab semua soalnya karena semua opsi jawaban mendapatkan poin. Usahakan Bapak Ibu mendapat poin paling tinggi minimal 20 nomor untuk manajerial dan 15 nomor untuk sosiokultural. Kemudian untuk indikator dari kompetensi manajerial, yang pertama adalah integritas.
Nah, yang dimaksud dengan integritas di sini adalah konsisten berperilaku selaras dengan nilai, norma, atau etika organisasi, jujur dan bertanggung jawab. Intinya Bapak Ibu, ketika nanti ada soal tentang pelanggaran aturan dan sebagainya, nah Bapak Ibu harus bagaimana supaya Bapak Ibu ini bisa konsisten untuk tidak melanggar. Bapak Ibu harus jujur dan Bapak Ibu harus bertanggung jawab. Nah, ketika itu Bapak Ibu amalkan nanti ketika menjawab soal integritas, maka Bapak Ibu bisa mendapatkan poin tertinggi di manajerial. Kemudian untuk kerjasama artinya kemampuan menjalin, membina, mempertahankan hubungan, memiliki komitmen saling membantu dalam penyelesaian tugas. Nah, biasanya ciri-ciri soalnya Bapak Ibu ini biasanya ketika ada kerjasama antara tim. Misalnya Bapak Ibu akan diberikan tugas oleh atasan untuk dilakukan secara bersama-sama dengan anggota Bapak Ibu. Nah, untuk soal itu yang ingin dilihat adalah apakah Bapak Ibu ini bisa mampu bekerja sama atau tidak. Nah, jika nanti Bapak Ibu menerapkan Bapak Ibu adalah pribadi yang mampu bekerja sama, maka saya yakin dan percaya ini Bapak Ibu bisa mendapat nilai 4 di setiap soal manajerial ini. Kemudian indikator yang ketiga adalah komunikasi. Nah, komunikasi yang dimaksud di sini adalah kemampuan untuk menerangkan pandangan dan gagasan secara jelas. Nah, biasanya ciri-ciri soal komunikasi ini Bapak Ibu ketika ada forum atau ketika ada rapat. Apakah Bapak Ibu bisa mengemukakan pendapat Bapak Ibu secara jelas, sistematis, disertai dengan argumentasi yang logis. Nah, itu adalah indikator dari komunikasi. Dan kemudian orientasi pada hasil. Nah, biasanya ini Bapak Ibu ketika Bapak Ibu diberikan tugas oleh kepala sekolah, nah ini Bapak Ibu akan diuji apakah Bapak Ibu ini orang yang dapat diandalkan atau apakah Bapak Ibu ini orang yang konsisten pada hasil. Apakah orientasi Bapak Ibu ini pada hasil? Karena orientasi pada hasil artinya kemampuan mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas. Artinya Bapak Ibu adalah orang yang dapat diandalkan, orang yang dapat dipercaya untuk menyelesaikan tugas tersebut. Itu adalah ciri-ciri dari orientasi pada hasil. Kemudian yang kelima adalah pelayanan publik. Artinya kemampuan dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan, transparan, netral, objektif, tidak memihak, tidak diskriminatif, dan tidak terpengaruh antara kepentingan pribadi atau kelompok. Nah, biasanya ini terjadi Bapak Ibu ketika ada antrian misalnya, skala prioritas. Nah, ketika ada antrian kemudian ada keluarga Bapak Ibu yang mau antri, apakah Bapak Ibu tetap menyuruh keluarga Bapak Ibu untuk antri atau tidak? Nah, untuk soal ini yang ingin dinilai adalah Bapak Ibu harus objektif, tidak memihak, tidak diskriminatif, dan tidak terpengaruh antara kepentingan pribadi, kelompok, golongan, maupun partai politik. Kemudian next tentang pengembangan diri dan orang lain. Artinya kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri serta mampu menginspirasi orang lain. Kemudian mengolah perubahan artinya kemampuan dalam menyesuaikan diri dengan situasi yang baru atau berubah dan tidak tergantung secara berlebihan pada metode dan proses lama. Nah, Bapak Ibu contohnya ini adalah Bapak Ibu ketika saat sekarang ini pembelajaran kita ini beralih ke daring yang tadinya mungkin tatap muka atau luring. Nah, apakah Bapak Ibu ini bisa mengelola perubahan yang tadinya luring menjadi daring? Itulah yang dimaksud dengan mengelola perubahan. Itu ciri-cirinya. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan, yakni kemampuan membuat keputusan yang baik secara tepat dengan keyakinan diri setelah mempertimbangkan prinsip kehati-hatian. Nah, untuk soal ini biasanya ini Bapak Ibu diposisikan sebagai ketua tim. Nah, ketika ada anggota Bapak Ibu yang bermasalah, apakah Bapak Ibu ini bisa mengambil keputusan yang baik demi kebaikan bersama? Dan usahakan ketika mengambil keputusan ini, usahakan Bapak Ibu mempertimbangkan prinsip kehati-hatian, tidak langsung mengambil keputusan tetapi harus mencari akar permasalahan dulu serta bertanggung jawab atas keputusan tersebut. Jadi Bapak Ibu ada 8 indikator dari manajerial. Yang pertama tadi adalah integritas, kemudian kerjasama, kemudian komunikasi, orientasi pada hasil, kemudian pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan yang terakhir adalah pengambilan keputusan. Dan untuk manajerial ini, saya rasa ini Bapak Ibu tidak masalah bagi Bapak Ibu sekalian,
Ketika Bapak Ibu sering melihat video saya sebelumnya ini, saya yakin sekali Bapak Ibu bisa menjawab soal manajerial ini dan mendapatkan nilai tertinggi yakni 100 untuk manajerial. Next, untuk sosiokultural. Jadi jumlah soal sosiokultural nanti ini Bapak Ibu adalah 20 nomor. Nah, sosiokultural ini sama halnya dengan perekat bangsa. Artinya, kemampuan dalam mempromosikan sikap toleransi, keterbukaan, peka terhadap perbedaan individu atau kelompok masyarakat, mampu menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam mempersatukan masyarakat dan membangun hubungan sosial psikologis dengan masyarakat di tengah kemajemukan Indonesia, sehingga menciptakan kelekatan yang kuat antara ASN dan para pemangku kepentingan, serta di antara para pemangku kepentingan itu sendiri menjaga, mengembangkan, dan mewujudkan rasa persatuan dan kesatuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara Indonesia. Nah, untuk indikator dari sosiokultural ini Bapak Ibu, kepekaan terhadap perbedaan budaya. Apakah Bapak Ibu ini adalah orang yang bersifat terbuka terhadap perbedaan budaya? Karena setiap orang ini memiliki budaya masing-masing. Kemudian kemampuan berhubungan sosial. Jika suatu saat Bapak Ibu ditempatkan di sekolah yang baru atau di daerah yang baru, apakah Bapak Ibu ini adalah orang yang mampu beradaptasi atau tidak? Apakah Bapak Ibu ini adalah orang yang mampu menyesuaikan diri atau tidak? Kemudian kepekaan terhadap konflik. Ketika ada masalah di lingkungan Bapak Ibu, ketika ada masalah di sekolah, apakah Bapak Ibu ini bisa menjadi orang yang mampu memecahkan masalah atau orang yang mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi? Dan yang terakhir adalah empati. Ketika masyarakat atau ketika tetangga Bapak Ibu ini mengalami musibah, ketika anak didik Ibu mengalami musibah, apakah Bapak Ibu inilah orang yang peduli atau apakah anak Bapak Ibu ini adalah orang yang memiliki empati terhadap sesama? Jadi ada 4 dari sosiokultural ini. Nah, ketika keempat ini Bapak Ibu terapkan, Bapak Ibu peka terhadap perbedaan budaya, Bapak Ibu mampu berhubungan sosial, Bapak Ibu peka terhadap konflik, Bapak Ibu memiliki sikap peduli, empati terhadap orang lain, maka saya yakin dan percaya ini Bapak Ibu bisa menjawab soal sosiokultural ini dengan baik dan mencapai nilai tertinggi di setiap soalnya. Oke, next Bapak Ibu, kompetensi teknis. Untuk guru, kompetensi teknis itu terdiri atas pedagogik dan profesional. Jumlah soal 100 nomor dan durasi 120 menit. Bobot jawaban benar bernilai 5 dan salah bernilai 0. Nilai kumulatif paling tinggi adalah 500. Nah, jika Bapak Ibu benar semua 100 nomor, maka Bapak Ibu akan mendapat nilai 500. Dan passing rate setiap mata pelajaran itu berbeda. Jadi misalnya untuk formasi guru kelas SD, passing rate-nya adalah 320. Jadi agar lolos passing rate, Bapak Ibu harus menjawab soal dengan benar sebanyak 64 nomor. Ini untuk formasi PGSD. Nah, untuk formasi lainnya Bapak Ibu bisa nanti saya lampirkan nilai ambang batasnya. Kemudian untuk prediksi perbandingan pedagogik dan profesional adalah 40 banding 60. 40 nomor pedagogik dan 60 profesional. Perbandingan ini bisa berubah sesuai dengan mata pelajaran masing-masing. Yang pertama Bapak Ibu tentang materi teknis pedagogik. Jadi ada beberapa hal yang perlu Bapak Ibu kuasai di sini. Yang pertama adalah teori belajar yang terdiri atas behavioristik, konstruktivistik, kognitif, dan humanistik. Bapak Ibu harus mampu membedakan keempat ini dan mampu mengimplikasikan dalam pembelajaran. Kemudian karakter peserta didik, Bapak Ibu tentang gender, usia, etnik, kultural, status sosial, status ekonomi, minat, dan gaya belajar. Kemudian Bapak Ibu, kompetensi guru, ada pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Bapak Ibu harus mampu membedakan keempat-empatnya. Kemudian landasan pendidikan, filosofis, yuridis, psikologis, sosiologis, historis, dan religius. Kemudian ada teknik mendeteksi kemampuan awal peserta didik, ada melalui rapor, tes awal, tes prasyarat, angket, dan konsultasi individu. Kemudian kecerdasan majemuk peserta didik, ada logis matematis, bahasa, musikal, visual spasial, kinestetis,
interpersonal, intrapersonal, dan naturalis. Ada model pembelajaran, ada discovery, ada project based learning, problem based learning, self direct learning, kontekstual, simulasi, kooperatif, dan kolaboratif. Selain Bapak Ibu harus mampu membedakan ke beberapa model pembelajaran ini, Bapak Ibu harus tahu sintak-sintak atau langkah-langkah dari setiap model pembelajaran ini. Kemudian Bapak Ibu juga harus tahu tentang ranah kognitif, taksonomi Bloom, mengingat C1, kemudian memahami C2, C3 menerapkan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, dan C6 mencipta. Kemudian tentang ragam pengetahuan atau dimensi pengetahuan, ada faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif. Bapak Ibu harus kuasai kesemua ini agar Bapak Ibu bisa mendapat nilai tertinggi di pedagogik. Kemudian Bapak Ibu masih ada tentang indikator. Bapak Ibu harus tahu tentang IPK kunci, IPK pendukung, dan IPK pengayaan. Kemudian tujuan pembelajaran, bagaimana merumuskan tujuan pembelajaran melalui kaidah ABCD, audience, behavior, condition, dan degree. Kemudian komponen RPP dan komponen RPP 1 lembar. Komponen silabus. Kemudian kegiatan pembelajaran, apa-apa saja yang kita lakukan di kegiatan awal, di kegiatan inti, dan apa-apa saja yang kita lakukan di kegiatan penutup. Kemudian penilaian pada ke-13 seperti sikap, ada observasi, penilaian diri, penilaian antar teman. Kemudian untuk kognitif ada tes tertulis, tes lisan, penugasan, dan keterampilan ada praktik, proyek, produk, dan portofolio. Bapak Ibu harus tahu kesemuanya itu. Kemudian cara merumuskan KKM, apa itu intak, apa itu kompleksitas, dan apa itu daya dukung. Kemudian dasar komunikasi, Bapak Ibu harus tahu tentang unsur komunikasi, serta faktor penunjang dan penghambat komunikasi. Media pembelajaran, Bapak Ibu harus tahu tentang media teks, audio, visual, video, manipulatif, dan multimedia. Bahan ajar, Bapak Ibu harus tahu tentang bahan ajar cetak dan non-cetak, dan yang terakhir tentang pembelajaran abad 21. Jadi untuk agar Bapak Ibu bisa mencapai nilai tertinggi di pedagogik dan lulus passing grade, maka Bapak Ibu harus menguasai kesemuanya ini. Dimulai dari tadi yang pertama tentang teori belajar, karakter, kompetensi guru, landasan pendidikan, kemampuan awal, kecerdasan majemuk, model pembelajaran, HOTS, ragam pengetahuan, indikator, tujuan pembelajaran, RPP, silabus, kegiatan pembelajaran, K13, penilaian pada K13, merumuskan KKM, dasar komunikasi, media pembelajaran, bahan ajar, dan abad 21. Nah, bagi teman-teman yang belum paham mengenai materi ini, teman-teman bisa cek video saya sebelumnya. Saya sudah membahas kesemuanya ini. Semua materi pedagogik ini saya pernah bahas sebelumnya. Nah, teman-teman bisa cek saja video saya. Sedangkan untuk kompetensi teknis profesional Bapak Ibu, ini harus sesuai dengan bidang ilmu masing-masing. Nah, jika Bapak Ibu memilih formasi prakarya, namun ijazah Bapak Ibu ini matematika atau PGSD, maka nanti materi profesionalnya ini yang akan diujiankan adalah tetap prakarya. Jadi bukan sesuai dengan ijazah Bapak Ibu, tetapi sesuai dengan formasi yang Bapak Ibu pilih. Nah, jika Bapak Ibu merasa kurang di materi profesional, silakan permantap di bagian itu. Dan sampai sekarang Bapak Ibu, saya merasa itu bahwa materi yang paling Bapak Ibu tidak kuasai adalah materi profesional. Karena kemarin dari ratusan orang yang ikut simulasi guru kreatif menggunakan aplikasi CAT UNBK, rata-rata peserta simulasi itu rendah di materi profesional. Jadi Bapak Ibu usahakan permantap di situ, karena perbandingannya itulah 40 banding 60, 40 pedagogik dan 60 profesional. Nah, jika Bapak Ibu ingin aman, silakan permantap juga di materi profesional. Kemudian yang terakhir tentang pertanyaan wawancara. Nah, jumlah soalnya ini 10 nomor. Bobot jawaban benar paling tinggi 4 dan paling rendah 1, serta tidak menjawab bernilai 0. Dan nilai kumulatif paling tinggi adalah 40 jika Bapak Ibu benar semua. Dan passing grade-nya adalah 24. Jadi Bapak Ibu minimal harus mendapatkan poin paling tinggi sebanyak 6 nomor untuk lolos passing grade. Nah, wawancara ini bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas Bapak Ibu. Dan bentuk soal wawancara adalah pilihan ganda. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bentuk soal wawancara adalah pilihan ganda. Nah, baik Bapak Ibu, selamat berjuang Bapak Ibu.
beberapa hari ke depan Bapak Ibu ini akan berjuang. Belajar Bapak Ibu selama ini berbulan-bulan, apakah dari YouTube ini akan ditentukan oleh beberapa hari ke depan. Nah, doa kami selalu menyertai Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu semuanya lolos P3K tahun ini dan bisa mendapatkan nilai tertinggi dan nilai maksimal di formasi Bapak Ibu masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjuang ya Bapak Ibu semuanya. Wassalamualaikum.